to you. Fight for my attention, for your ascension you must prove. Cause if you can find it, you don't confine it, you let it Kang Bro, move. akhirnya IWP bisa lihat langsung di depan mata kita. Nah, motor listrik Honda CU yang sebelumnya kita hanya bisa lihat dari jauh, sekarang kita bisa menjamah dan melihat. Makanya IWP akan nge-share ke semuanya kayak apa sih CU ini. Ya, jadi electric bike dari Honda yang diluncurkan sudah beberapa minggu yang lalu ya, mungkin hampir sebulan ya Cak ya, tapi kan belum kita jamah langsung karena kemarin diproteksi banget. Nah teman-teman, untuk CU ini kalau kita lihat shape dari motornya ini memang memiliki karakter yang rada unik. WB juga berpikir sih, kenapa sih Honda nggak membuat yang ininya dilancipin gitu ya Cak ya, bener nggak? Mungkin ada beberapa alasan yang membuat biar sosoknya lebih elegan mungkin ya, membedakan dari yang sebelumnya. Tapi yang jelas kalau kita perhatikan bagian cover stangnya ini memang terlihat agak mengkotak dan gede Cak. Sementara di sini finishingnya Cak, finishingnya adalah warna hitam glossy begitu Kang Mas ya. Dan kalau kita perhatikan yang paling keren adalah ini Cak. Jadi teman-teman semuanya, IWB paling suka di area sini Kang Mas ya, dimana sosok lampu yang digunakan pada CU ini menggunakan DRL dengan 2 tumpuk Cak. Jadi dia ada garis seperti ini Kang Mas ya, garis yang sangat terang ya, dan disuplai oleh Koito Kang Mas. Lihat nggak? Kelihatan nggak kira-kira? Nah, Koito. Jadi kalau sama mengenai kualitas sudah jangan diragukan Kang Mas. Dan di sini adalah emblem Honda Cak. Jadi Hondanya emblemnya juga nyala. Lalu di bagian bawah sini sama kamu menemukan ada lampu di tengah sini Cak. Ini lampu dekatnya, dan ketika lampu jauh dinyalakan maka yang nyala adalah kiri kanan di sini Cak. Jadi memang berbeda dibandingkan dengan beberapa motor Honda ya, khususnya yang Matic ya, karena ini ada listrik. Dan jika kita nyalakan lampu senya maka kita akan menemukan, lihat nih tuh ya. Jadi kita intip, coba bentar Cak, ini lampu sen kita nyalakan Kang Mas sebentar. Nah kita akan lihat yang nyala ada di bagian area sini Kang Mas tuh ya. Jadi bagian area sini nyala Cak, dan kelihatan terang banget karena menggunakan DRL. Dan kita coba intip yang bagian belakang Kang Mas, belakang seperti ini ya, modenya dia tipis. Memang kalau kita ngomongin mengenai motor listrik sudah banyak yang ada di luar, tapi memang kalau Jepang ini mempunyai kalau kita perhatikan build quality yang bagus banget ya. Kalau dari kacamata IWP ya tahu sendiri lah ya, kalau udah Jepang selalu melewati proses yang panjang sekali. Dan lihat nih Cak, terang banget untuk yang lampu senya. Nah kita intip sekarang di bagian sini, bentar dulu, kita pelan-pelan ya Kang Mas ya. Lalu jika kita perhatikan di bagian area, kita matikan dulu Kang Mas ya. Nah kalau kita intip di bagian atasnya sini Cak, maka saya akan menemukan sebuah shape yang juga kelihatannya itu kayak membulat gitu Kang Mas. Sementara di bagian bawahnya sini cukup unik karena fendernya pendek ya, fendernya itu kayak kepotong, dia membulat seperti itu, jadi kayak bulky bahasanya Cak. Lalu di bagian sini ini bolong-bolong dan ada pengikat di sini. Sementara untuk kaki-kakinya ternyata peleknya juga beda dibandingkan dengan yang biasanya. Peleknya itu modelnya agak miring, ada cowakan-cowakan begitu Kang Mas ya. Dan untuk bannya itu gemuk, dimana profilnya 100/90 ring 12 inci. Nah kelihatan seperti itu ya kelihatannya. Dan ternyata di sini juga ada kayak bolong-bolong begitu ya Kang Mas ya. Kita lihat coak-coakan begitu. Sebenarnya kalau motor listrik kan nggak butuh pendinginan ya, tapi ternyata masih ada coak-coakan. Dan kalau kita lihat dari samping seperti ini, nah shape-nya, bodinya ya, jadi karakter yang sangat berbeda. Sekali lagi, desainnya yang ditawarkan Honda adalah agak membulat, bolehnya bulky dan ya nggak edgy lah bahasanya Cak. Nah sementara di bagian belakang Mas, sama ya dengan yang bagian depan. Belakang ini feel-nya lihat ketika kita nongkrong di sini Cak. Wah ini yang menarik sih ya. Jadi komposisi dari speedometer ini betul-betul berbeda. Speedometer yang gede, jadi kayak tablet, bener-bener full tablet seperti ini Kang Mas ya. Jadi enak banget dilihatnya, sumpah nih enak banget. Dan ternyata kita juga menemukan ada informasi, lihat nih, ada map yang sangat lengkap di sini Kang Mas. Kita akan coba telusuri nanti pelan-pelan. Dan seperti ini Kang Mas. Nah, kita intip bagian sebelah kiri Kang Mas. Mana di bagian sebelah kiri ini kita menemukan ada lampu jauh, lampu dekatnya seperti ini. Kontrolnya dia. Jadi ada posisi default dia seperti ini, posisinya di bawah. Kalau pada posisi high beam atau lampu tembak itu seperti ini. Nah sistemnya kayak nih, klip-klip di sini Cak. Jadi sistemnya memang kayak motor Mega Pro zaman dulu ya.
dan sekarang pun juga sudah masih diaplikasi lah ke motor-motor Matic Honda yang lainnya ya, termasuk juga motor sport. Lalu di sini ada joystick ya. Ini bukan ini ya, joystick. Menarik sekali, Cak. Jadi kalau kita perhatikan di sini ada kontrol naik turunnya, ini untuk mengontrol bagian area sini. Nah, kita akan coba nanti pelan-pelan. Lalu ada joysticknya. Jadi beda dibandingkan dengan beberapa motor listrik yang kita kenal, joysticknya kiri, kanan, atas, bawah seperti ini. Nah ini klaksonnya, suaranya kenceng juga. Nah, oke, lampu sen kiri kanan di sini. Dan di sini ada Eco dan Standard Sport. Ini R itu mundur, ada juga untuk menghidupkan dari elektriknya. Jadi gitu ya, kita akan lihat di sini ini Eco. Sekali lagi, Cak, ini akan berubah di sini Eco. Pencet standar, ya, akan standar di sini. Pencet sekali lagi, maka di Sport. Sport itu lebih agresif, sementara untuk standar ya standar aja. Eco dia lebih irit untuk konsumsi elektriknya, tapi dia lemot ya bahasanya. Nah seperti itu, dan teman-teman kita coba eksplorasi ya dari sini. Nah untuk melihat seperti apa. Nah oke, yang pertama di home, Saman akan lihat ada tekan starter. Jadi startering ini untuk menghidupkan dari mesinnya ya. Tekan starter ya, dan ada tulisan 76 km. Jadi range-nya itu bisa sampai 72 km. Seperti itu ya. Kita coba pindah dulu. Nah pada saat kita pindah ke nah kita memang menarik ya, kita akan coba tes nanti lah ya. Jadi standar sportnya seperti ini, keluar semuanya standar sport, ada 3 riding mode teman-teman semuanya. Dan kemudian di area sini ada kayak gambar motornya itu sendiri, kalau kita lihat seperti ini. Oke, kita coba turunkan. Kalau kita tinggal pencet tengah. Ini ada tengahnya, pencet yang enter sini ya. Lalu kita lihat di sini ada musik, dan untuk musik ini harus terhubung antara handphone dan juga motor ini. Lalu ada unduh Roadsync Duo, jadi ini untuk nyeting. Jadi Saman harus mengunduh atau mendownload Honda Roadsync untuk terkoneksi dengan motor ini ya. Tidak perangkat terhubung sini home tadi, dan ini adalah rute. Di rute ini menarik sekali, Cak, karena kita bisa ke satu titik ke titik lainnya dengan hanya ngetik aja tujuannya di mana sebagainya. Memang kita harus coba kayak gini contohnya ya, ke dealer Astra Motor ya. Jadi sini semuanya di sini ya kontrolnya, saya pencet tengah. Oke, memberikan rute, dia langsung kayak membaca dan langsung di situ akan tertera. Dan teman-teman, kelebihan dari Ciu ini ternyata untuk mapnya dia full. Jadi seperti itu. Kita coba lihat ya. Nah, dia akan ada kelihatan mapnya plus sama anak panah ya maksudnya. Jadi ada tulis berapa menitnya, berapa kilonya, seperti itu kira-kira ya. Dan ini teman-teman, ini belum ini memang belum touchscreen ya. Jadi kita hanya bisa dari motor dari sini semuanya. Nah, jadi untuk menggeser semuanya dari sini, Cak. Dimana posisi dan sebagainya tinggal tekan untuk keluar. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi memang canggih sih, Cak ya. Kalau unit IWB memang beda banget dengan motor yang kita kenal, motor Matic biasa, karena memang ini benar-benar kayak tablet, dan ternyata resolusinya bagus banget. IWB melihat secara tampilan itu pixelnya rapet, jadi kelihatan mewah, kelihatan mahal ya teman-teman. Dan kalau kita lihat seperti itu. Nah, kita backnya seperti ini, zoom out, zoom in dari sini. Nah, ini zoom out, zoom out, ini zoom in. Posisi IWB sekarang di sini, Cak. Nah, di Deltamas di Cikarang. Jauh juga kan dari Jakarta, lumayan nih Kang Mas. Oke. Nah, sementara itu kalau kita ke bawah, ini sama, jika ada perangkat terhubung baru dia akan terkoneksi, dan ini adalah satu yang tadi udah share tadi. Jadi intinya memang ini untuk semua koneksi menu-menu fitur yang ada di sini harus terkoneksi dengan handphone ya. Seperti itu kira-kira. Ya, oke. Jadi gitu Kang Mas ya. Dan kalau kita back bagian home-nya ini, Cak. Ya, jadi gitu kira-kira Kang Mas ya. Dan ini odometernya, ini speednya ya, ini powernya, dan ini adalah jarak tempuh yang bisa dijelajahi untuk motor ini. Ini ada range-nya untuk yang baterai ini. Itu Kang Mas ya. Jadi memang cukup keren ya dari kacamata IWB, lengkap, beda dibandingkan dengan beberapa motor listrik yang kita kenal. Oke. Nah, ini pada saat kita standar turun juga sudah ada informasi seperti ini. Jadi memang lengkap. Nah, kalau kita lampu sen nyala seperti itu, dan ini ada beberapa indikator yang mungkin nggak terlalu kelihatan ya, Cak ya. Nah, itu teman-teman ya. Nah, untuk bagian bawah, Cak, saya menemukan di sini ada kompartemen, Kang Mas ya. Jadi kompartemen yang kita lihat dulu ya dalamnya. Ini sangat dangkal ya, Cak ya. Kita belum bisa ngetes langsung,
bagaimana ada botol kecil nggak? Ada botol kecil nih Cak, kalau ada kita bisa tes. Ada. Nah kita akan coba ya tes botol kecil teman-teman semuanya. Dan sini ada gantungan untuk belanjaan di sini Cak. Modelnya seperti ini yang biasa dan dia sudah smart key Kang Mas. Ada seat open ya reguler lah, biasa aja ya dibandingkan dengan beberapa Matic Honda. Dan teman-teman untuk bagian kuncinya itu seperti ini. Smart key-nya umum yang kita kenal kunci-kunci motor Honda. Nah ya biasa aja sih ya seperti ini. Ada alarm ya dan juga ada kunci untuk mematikan dan menghidupkan. Menurut Kang Mas ya. Jadi teman-teman ada tulisan di sini ya informasi untuk motor sendiri ya, dimana depannya untuk tire atau ban 29 PS depan, belakang 33 standarnya kalau sama mengisi. Jadi diisi 2 orang atau 1 tetap segitu. Lalu untuk bagasinya 3 kg jangan lebih ya, dan gantungan untuk belanjaan itu adalah 1,5 kg. Nah boleh nih. Nah ini kita coba ya yang ini Kang Mas ya, Pocari Sweat ya. Ini memang bukan yang bukan yang aqua yang gede itu, bukan. Nah kita coba masukin, bisa sih, cuman dia nggak yang bener-bener masuk gitu ya. Nah handphone, nah coba handphone. Nah ini handphone nih ada 2 biji, Android sama iPhone. Wah kalau handphone mah bleng masuk, enak pol ini. Berarti kalau ini memang handphone jos ya. Jadi gitu, matur nuwun Cak. Malin. Nah, jadi handphone jos Cak. Jadi nggak ada masalah. Koneksi charger di sini Cak, sorry. Nah, itu di sana posisinya. Jadi sudah micro ya. Seperti itu. Jadi memang ini khusus untuk handphone dan juga minuman yang kecil ya kayaknya ya. Nah, sekarang kita akan coba lihat di bagian area sini. Area dek-deknya ini kalau kita perhatikan Cak. Dia tuh rata Kang Mas. Jadi nggak banyak cekuk-cekukan. Tapi ketika kita nongkrong di sini justru ini menguntungkan. Karena ini jadi lega banget ya. Posisi IWP duduk seperti ini. Tinggi IWP adalah 170-an dan kita lihat. Nah, ya, jadi jauh posisinya benar-benar lega kaki, dan untuk joknya juga luas ya. Gede teman-teman. Yang ada grip di bagian sana, grip-grip. Kita coba buka yang ini sini ya. Untuk yang pada saat dimatikan ada Honda logo. Pada saat nyalain, wih keren sih. Ini 3 dimensi banget nih. Jadi kelihatan mewah ya. Coba kita matiin speedometernya. Logo Honda kayak big bike banget ya. Kita nyalakan. Nah, logo Honda. Wih, cakep sih. Cakep sumpah, bagian itu cakep. Dan sekali lagi finishingnya ini dari kacamata IWP bagus ya. Finishingnya bagus dan untuk casing-casingnya juga tebal ya ternyata ya. Menarik sekali ini. Oke. Nah, sementara itu kalau kita lihat di bagian bagasi Kang Mas. Yuk kita buka seatnya. Kita buka. Nah, kita intip bagian joknya. Nah, teman-teman, memang yang menjadi kekurangan dari motor listrik adalah area kapasitas bagasi. Karena suka nggak suka, kita tidak akan bisa menaruh sesuatu yang besar di sini. Karena di sini adalah kompartemen untuk baterainya. Jadi kalau saya memperhatikan di sini, jika kita angkat seperti ini, baterainya memang berat juga ya. Nah itu baterai. Teman-teman semuanya, sana baterai. Itu baterainya. Dan jika kita masukin seperti ini. Ini ada 2 baterai. Jadi kalau sebentar kita taruh dulu. Jadi kalau kita kunci, nah ini kunci aman dia. Sepertinya bagus. Jadi praktis Cak. Bagasinya hanya di sini aja Cak. Ini adalah toolkit ya. Jadi kalau sama nanya apakah bisa untuk jas hujan Cak, IWP katakan nggak bisa ini. Karena memang dia seperti ini kecil aja. Jadi kalau dari kacamata IWP, toolkit kecil-kecil aja baru masuk. Di sini ada kayak coakan, ya belembung gitu bahasanya. Dan jika kita tutup seperti ini. Nah, oke. Jadi behel-behelnya seperti ini Kang Mas ya, behelnya biasa dari Babet. Finishingnya black untuk semuanya dan jika kita lihat dari sini, see you. Nah, lampu-lampunya ini yang belakang keren ya. Karena memang seperti kayak ala-ala Panigale nyalanya Cak. Dan jika kita lihat dari jauh, bodi-bodinya bulky banget. Nah, seperti itu. Memang listrik selalu ya dari kacamata IWP bagian area sini yang agak sulit padat gitu. Karena memang jika kita lihat itu lebih simpel dia. Nah untuk yang mode CU ini Saman akan menemukan di bagian samping kanan tidak ada swing armnya. Jadi memang mengandalkan bagian area samping kirinya. Dan bagian pelek-peleknya juga sama dengan depan.
teman-teman semuanya. Dan di sini ada IRC bannya ukuran 110/90 dengan ring 12 inci. Lalu di sini standarnya dan ternyata nyantol di bagian atas sini ada kayak ininya. Keren apa ini? Babetnya ya, kayaknya bahasa babetnya. Bagian sampingnya seperti ini Kang Mas. Kita lihat. Nah, di bagian belakang-belakangnya yang sangat lurus seperti ini Kang Mas. Kita coba rem. Nah, remnya pada saat direm yang bawah sini Cak. Gitu. Lampu sen Cak. Lampu sen. Nah, lampu sen Kang Mas. Wes tua tenan ini lampu sen. Ya Allah. Wong tua tenan nih. Lampu sen malah itu. Joysticknya dipencet-pencet ke priwe. Gawat sampai nih, wah. Siap. Thank you. Jadi gitu Cak ya. Jadi kalau nyala seperti ini, jadi di rem tuh yang bawah sini minimalis, tapi pada kondisi default maka nyala semuanya. Dan Honda tulisannya juga nyala tapi warna merah. Beda dengan depan yang putih gitu ya Kang Mas ya. Dari belakang cakep ya kalau kita lihat ya. Karena memang kalau lampu-lampunya sih berkualitas kayak 3D gitu ya. Cuman desain aja sih memang kita agak kita harus bisa menerima desain dulu. Kan desainnya memang bukan yang kita kenal Honda yang agresif, edgy, tapi ini lebih elegan, lebih biasanya lebih dewasa. Jadi kita kelihatannya seperti ini, lihat nih. Cakep sih, enggak yang kalau dari kacamata kita ya dibandingkan dengan Icon ini lebih cakep, lebih enak dipandang. Oke, kita lihat dari sini, Kang Mas. Jadi bagian sini fendernya juga sudah ada penerangan plat nomor, jadi dia independen. Lalu di bagian samping kiri kita akan menemukan, nah ini Cak, yang memang paling kelihatan, yang kelihatan tebal adalah bagian area kiri, dimana suspensinya juga gede. Lihat nih Cak, suspensi gede ya, sudah ada inner cover tube-nya. Lalu di bagian samping sini seolah kayak cover CVT Kang Mas. Nah jadi lebih tebal, lebih padat. Ada tulisan Honda di sini Mas. Ya, jadi kelihatannya lebih oke lah. Dan footstep-nya seperti ini dia, tapi dia kalau dilipat dia akan jadi satu dengan body. Nah seperti itu Kang Mas. Nah oke, bagian belakangnya, bagian sini, samping kanan, yes, dan di bagian depan. Nah seperti itu Cak ya. Ini warna yang telur asin, sementara yang sandal warna yang hitam. Hitamnya flat, ngedoff, semuanya doff. Kalau lebih suka yang ini sih, lebih berwarna. Dan itu warna putih, putihnya putih tulang Cak, putih tulang Kang Mas. Nah gitu ya, putihnya sama. Dia modelnya adalah lebih ke dual tone color ya, enggak sih, putih banget sih ini. Kalau lebih sih katakan cakep yang ini Cak. Ya, menurut Kang Mas ya, kira-kira Mas review WB tentang CUV. Silahkan komen di bawah, kira-kira sama suka nggak dengan motor ini. Dan motor tersebut ya, ini maksudnya di depan WB, samping WB ini dijual oleh HM di angka 55 jutaan untuk yang tipe non-road dan 59 jutaan dan 59 jutaan untuk yang tipe road dengan navigasi dan sebagainya. Jadi sama komen di bawah, kira-kira sama tertarik nggak dengan motor ini? Sama komen di bawah. Seperti biasa, kalau sama suka video, sama like, share, dan subscribe. Ojo leca, sama sholat 5 waktu karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam segandos.